Anies Baswedan sumber masalah di Jakarta, ditulis oleh Nafis Siward di siward.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Entah apa yang menimpa Jakarta kita tercinta saat ini setelah Anies Baswedan berhasil meraih kekuasaan sebagai gubernur Jakarta melalui politisasi agama sejak tahun 2017 silam. Masih teringat dalam benak kita, Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok sebelumnya, begitu banyak pasukan yang bekerja keras membuat Jakarta menjadi lebih bersih. Ada pasukan hijau yang bertugas untuk menjaga dan merawat taman serta makam di Jakarta. Pasukan kuning yang merupakan satuan tugas atau satgas yang berada di bawah Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta. Mereka bertanggung jawab atas penanganan sarana jalan di Jakarta. Ada juga pasukan biru yang merupakan pasukan yang berada di bawah Dinas Tata Air DKI Jakarta dan bertugas untuk mengontrol sumbatan-sumbatan pada saluran air kota di Jakarta. Pasukan ungu yang berada di bawah Dinas Sosial Pemprov DKI yang memiliki tugas untuk menangani warga telantar, gelandangan hingga lansia. Selain itu, ada juga pasukan pink yang merupakan tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga atau TPPKK. Dan yang paling terkenal adalah pasukan oranye yang merupakan PPSU atau penanganan pemasangan dan sarana umum. Pekerja harian lepas atau PHL ini bertanggung jawab atas segala prasarana dan sarana umum. Mereka bekerja membersihkan sampah hingga sungai, basisnya kelurahan. Saat itu, kita masih melihat wajah Jakarta yang semakin cantik, bersih, tertata rapi, tidak semrawut. Bahkan sungai di Jakarta yang dulunya kotor bisa menjadi bersih. Tetapi sekarang semuanya berubah setelah Anies Baswedan memimpin Jakarta. Sungai yang sudah kotor dan menghitam bukannya dibersihkan, malah ditutup dengan kain hitam. Taman yang dibangun Ahok terbengkalai. Tanah Abang yang pernah ditertibkan oleh Ahok sekarang malah kembali semrawut. Yang lebih mirisnya lagi, rumah susun yang dirancang Ahok dengan anggaran 1,3 triliun rupiah malah dicoret oleh Anies, sehingga ribuan warga Jakarta yang miskin tidak akan memiliki rumah untuk menetap. Sedangkan rumah DP 0, program andalan Anies malah terbukti bukan untuk orang miskin seperti janji manis waktu kampanye. Saat ini KPK juga sedang memproses kasus korupsi terkait lahan untuk rumah DP 0 ini. Kita juga masih ingat janji manis Anies Baswedan saat kampanye yang mengatakan tidak boleh lagi ada penggusuran dengan dalih sebagai bentuk ketidakadilan kepada masyarakat. Tetapi faktanya rakyat miskin disuntar malah digusur dan diperlakukan seperti hewan. Belum lagi masalah banjir yang pasti terjadi tiap tahun karena Anies Baswedan sudah memotong anggaran pengendalian banjir ratusan miliar sejak tahun 2018 lalu. Yang terbaru, Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan yang katanya pemimpin seiman memiliki anggaran penanganan COVID-19 mencapai 10 triliun rupiah lebih. Tapi faktanya, Jakarta merupakan provinsi yang memiliki jumlah penderita COVID terbanyak di Indonesia. RSD Wisma Atlet di Jakarta sudah penuh karena ada 5.000 orang yang dirawat di sana. Jadi sebenarnya Anies Baswedan ngapain saja selama ini? Hello, Neti Heriawan, istri Aher dari PKS, kenapa diam saja saat ini? Tidak tanya Anies ngapain saja selama ini. Sungguh tragis Jakarta saat ini di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Gubernur sebelumnya mati-matian membangun Jakarta tetapi sekarang malah dirusak oleh Anies Baswedan. Coba perhatikan apa yang bisa dibanggakan dari prestasi Anies Baswedan saat ini. Mempelorotin uang rakyat atau APBD untuk membayar timnya atau TGUPP dengan gaji fantastis yang mengalahkan gaji seorang menteri. Kasihan, uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk hal yang tidak penting demi pencitraan Anies seperti dalam kasus Formula E yang tidak jelas kapan diadakan. Tetapi pemerintah DKI sudah membayar hampir 1 triliun rupiah menurut penelitian Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Apakah Anies mau menghamburkan uang pribadinya untuk menggaji tim TGUPP? Apakah Anies mau menghamburkan uang pribadinya untuk Formula E? Tentu saja tidak. Tapi kenapa Anies Baswedan begitu mudahnya menghamburkan uang rakyat Jakarta untuk hal yang tidak penting seperti kasus di atas? Yang pasti sejak pemerintah Anies Baswedan, keadaan Jakarta sudah berubah, tidak seperti masa-masa kejayaan saat pemerintahan sebelumnya di masa Ahok. Mungkin jika pemerintahan sebelumnya bukan dipimpin oleh Ahok, maka kita tidak akan bisa membedakan secara jelas saat dipimpin oleh Anies Baswedan saat ini. Tapi sekarang kelihatan semuanya secara nyata bagaimana perbedaan kualitas kepemimpinan Ahok dan Anies Baswedan saat ini.
Jadi, tidak heran jika keadaan di Jakarta sekarang sudah berubah drastis, tidak seperti masa kejayaan di bawah kepemimpinan Ahok. Tanya kenapa? Karena sumber masalah di Jakarta itu selama ini adalah Anies Baswedan yang hanya pandai merangkai kata tanpa kerja nyata. Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Bagaimana menurut Anda? Wassalam, Nafisi Ward. Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Gatot ngaku ditembak tokoh parpol untuk 2024. Percaya nggak nih? Ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan suara Grace di channel Metropolitik. Bursa Capres diramaikan oleh beberapa nama, tapi ada beberapa yang terlihat jelas sedang gencar memainstreamkan namanya ke publik lewat berbagai cara. Beberapa nama diantaranya adalah Erick Thohir, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan satu lagi yang sedang diberitakan baru-baru ini, yakni Gatot Nurmantio. Sebelumnya, di Pilpres 2019 lalu, nama Gatot sudah masuk dalam bursa Capres. Tapi entah kenapa namanya redup dan lenyap. Mungkin karena elektabilitas rendah, sehingga tidak ada yang mau melirik atau ada faktor lain yang tidak diketahui. Akan tetapi menjelang tahun 2024, nama Gatot kembali disebut-sebut. Sebenarnya saat ikut mendeklarasikan berdirinya kelompok bernama Kami, sudah ada gejala kalau Gatot akan melirik 2024. Apalagi waktu itu dia sering membuat berbagai pernyataan penuh sensasi, mungkin untuk keperluan pencitraan untuk dirinya. Baru-baru ini dia kembali berbicara peluangnya maju Pilpres 2024. Bahkan dia mengaku sudah ditembak oleh tokoh politik untuk 2024. Siapa? Dia belum mau bicara lebih lanjut. Ya udah ditembak, saya sampaikan mari kita jangan berpikir ini dulu. Siapa yang menembak? Ya yang punya pistol lah. Hahaha, kata Gatot. Dia menyebut tokoh politik yang menembaknya ini meminta sosoknya dirahasiakan. Gatot menegaskan tidak menolak ataupun menerima tawaran itu, minta supaya jangan diinformasikan kepada siapapun juga. Jadi saya bilang, saya bukan mengatakan tidak. Mari kita sama-sama lihat situasinya lah. Belum tentu tahun 2024, ini kan elektabilitas saya kan sebagai oposisi katanya kan, kata Gatot. Kalau menurut saya entah kenapa ini hanyalah just another sensation yang tujuannya untuk menarik perhatian publik saja. Ini adalah upaya memprovokasi dirinya dengan rumor yang tidak terjawab. Dan kalaupun benar dia ditembak tokoh partai politik, saya bisa menebak siapa tokoh yang dimaksud. Kalian pasti bisa menebak. Kalau menurut saya, salah satunya partai yang baru lahir yang didirikan oleh orang tua yang suka nyinyir. Prediksi saya sih partai itu. Karena partai lainnya sepertinya sudah punya jagoan sendiri yang akan diusung. But who knows, bisa saja ini adalah Gatot sendiri yang cuma test the water untuk dirinya sendiri. Lagi pula sudah jelas elektabilitasnya sangat kecil di survei manapun. Kemungkinan tahun-tahun berikutnya pun bakal sama hasilnya. Pertanyaannya, partai mana yang mau melirik? Ibarat investasi yang resiko gagalnya sangat besar, siapapun tidak akan mau invest di sana kan? Seolah sudah jadi takdir, Gatot kemungkinan besar tidak akan sampai masuk jadi calon presiden, apalagi sampai menang Pilpres. Kemungkinannya sangat kecil sekali. Apalagi ambang batas presidential threshold tidak berubah. Capres-cawapres biasanya tetap akan dua pasang saja, makin sulit bertarung dengan calon lainnya. Populer belum tentu bakal dilirik. Kadang populer karena terlalu banyak sensasi yang dibuat. Lihat bapak tua tukang nyinyir itu. Populer tapi perilaku dan ucapannya sungguh menjijikan. Sampai kapanpun jangan harap dia bisa jadi presiden. Never, no way. Apalagi Gatot secara tidak langsung memposisikan dirinya sebagai oposisi. Dia pun ditanya apakah dirinya merasa sebagai oposisi pemerintahan saat ini. Gatot Nurmantio menjawab dirinya hanya membeberkan fakta-fakta yang mungkin sulit diterima, padahal menurutnya itu benar. Pribadi saya, tidak mungkinlah saya sebagai mantan pejabat di pemerintahan ini ya kan? Kemudian saya melakukan suara tidak terdengar jelas oposisi, saya tidak pernah mengatakan presiden turun, tidak. Tapi saya memberikan fakta-fakta. Ya memang menyakitkan kadang-kadang, tapi tidak terbantahkan gitu. Dengan tim saya, ya profesor-profesor itu, kata Gatot.
Yang penting cari-cari panggung dulu, bikin statement dulu meskipun terdengar agak janggal. Sosok yang menembak dirahasiakan. Yang menurut saya kalaupun ada, paling tidak jauh-jauh dari kelompoknya sendiri. Hehehe. Yang penting namanya tetap diingat dan eksis konsisten agar kepopulerannya tidak tenggelam. Syukur-syukur ada yang beneran mau mengusungnya, tapi sebenarnya sulit. Tapi bermimpi itu sah, punya ambisi itu gratis, tanpa pajak. Asalkan jangan cari sensasi murahan demi mencitrakan diri sendiri sebagai sosok bak pahlawan dan malaikat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.